Iya. Asian Journal Psikiatri dibilang bahwa kurang lebih populasi dunia ini mengalami ansietas, kecemasan, dan juga depresi. Cemasnya karena Halo, assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teh. Ya, udah tidur apa gimana Teh? Wah, belum nih. Kan Belum. kita sama bersua nih. Sorry. Belum. Iya. Aduh, Gak apa-apa, tetap semangat ya. semangat dong. Kita harus ngumpulin orang yang abis sahur nggak tidur lagi nih. Ya. Mantap. Ini kita sambil nunggu atau gimana Teh? Atau sambil kita bincang dulu aja kali ya? Yuk, mangga. Sip. Iya Teh, mungkin aku sih pengen nanti mungkin viewers juga tahu bahwa aku nih hari ini sedang berbincang sama siapa sih gitu kan, biar orang-orang di sini tahu bahwa Teteh itu siapa gitu kan, gitu nih. Jadi alangkah lebih baik alangkah lebih baiknya kayaknya Teteh harus memperkenalkan diri dulu deh Teh. Siap, maka teman-teman. Oke. Teteh Koordinator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mima Tauwifa Fauzia, lahir di Cianjur. Sami Teteh? Sami, asli orang Cianjur. Lahir di Cianjur, dulu TK-nya Pasundan Istri, Ibu Jenab 1, Ya. SMP 5 Bandung, SMA 3 Bandung, dan masuk ke Fakultas Kedokteran Unpad 2007. Saat ini saya ngambil spesialis di bagian patologi klinik. Patologi klinik ini khusus bagian lab, kayak pemeriksaan rapid test, lagi in banget nih gitu. Itu bagian patologi klinik. Saat ini alhamdulillah udah punya 3 anak, 1 suami. Gak kelihatan deh. Anak. Terus alhamdulillah juga sedang mengelola bisnis Nova Laboratorium di Cianjur, juga Coffee Toffee di Bandung. Aku pernah di situ Teh. Wah, boleh nanti dapat voucher ya. Oke. Dan juga nama kita studio untuk fitness gym Muslimah di Bandung, tapi gitu. Di Bandung juga Teh. Iya. Selain daripada tadi kan bisnis ataupun dokter gitu kan, apa aktivitas Teteh selain daripada itu? Khususnya kan hari ini Teteh lagi stay di Cianjur nih gitu loh. Nah Teteh aktivitasnya apa nih gitu di Cianjur? Kalau tentunya saat ini kan lagi in work from home ya. Iya sih. Jadi ini juga selain ya salah satunya hari ini mengisi beberapa menjadi narasumber, juga saya masih ikut ke penelitian Teh. Salah satunya sekarang yang sedang saya teliti adalah obat lini kedua pada TB MDR, atau pasien-pasien TB yang memang udah resisten atau udah nggak mempan nih pakai obat yang biasa. Nah ini tuh seperti itu Teh, lagi diteliti untuk DNA-nya gitu. Oh gitu. Oke Ya. Teh, mungkin kita hari ini kan semua bahkan sedunia mungkin ya Teh ya sedang mengalami yang namanya pandemik ini gitu kan. Nah sampai mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan untuk kita semua stay at home ya Teh ya, aktivitas apapun, sekolah, pekerjaan apapun itu diharuskan atau sebaiknya gitu kan dilakukan di dalam rumah saja gitu kan. Nah untuk kita nih Teh yang memang pekerja lapangan ataupun aktivis-aktivis ya Teh ya, pekerja lapangan atau ya diam ya. Iya kayak gitu Teh ya, pokoknya kayak anak kuliah atau apapun yang memang walaupun hanya sekedar mengerjakan tugas nih dulunya cuma selembar aja, itu kita tuh nyari tempat di luar Teh. Dan hari ini semua keadaan itu berbalik gitu kan, dan itu benar-benar ngebuat kita itu
nggak nyaman sama sekali. Bahkan kalau dibilang stres, kayaknya mau stres deh, serius deh, nggak nyaman sama sekali gitu kan, cemas lah sampai bertanya-tanya, aduh ini kapan sih berakhirnya gitu kan, kapan kan seperti itu gitu. Karena buat kita yang memang sudah terbiasa di lapangan, ketika melakukan sesuatu di dalam rumah itu terasa tidak efektif gitu teh, nggak maksimal gitu loh. Nggak produktif gitu ya Iya, dan rasanya. iya betul teh gitu kan. Nah, kita semua tahu bahwa yang namanya stres ataupun kecemasan itu dapat mempengaruhi kesehatan kita ya teh ya. Tentunya. Dapat sangat mempengaruhi kesehatan kita. Padahal katanya nih gitu kan, salah satu pencegahan agar kita terhindar dari virus si corona ini, Iya, yaitu salah satunya menjaga kesehatan kita dimulai dari pola pikir kita. Kita Betul. dilarang stres, menjaga imunitas kita gitu kan, menjaga segala sesuatunya sebaik mungkin agar kita tetap bisa sehat dan melawan, mungkinnya tanda kutip melawan si corona itu gitu kan. Nah, aku sih kayak pengen tanya gitu sama Teteh, gimana sih agar kita walaupun kita di rumah terus dengan keadaan seperti ini, tapi kita tetap melakukan pola hidup yang sehat dan produktif gitu Teh. Gitu, Siap. mungkin itu Oke. di awal dulu. Oke, siap. Terima kasih Teteh moderator. Tentu ini tuh mimpi buruk untuk kita semua sebenarnya. 720.000 kasus dengan kematian yang wah dahsyatnya setiap harinya, sampai punten ya, saya pun saat ini tuh udah bosen banget di headline apa dan melihat COVID-19 dan selalu jujur ambang batas di mana kita udah jenuh banget lah dengan betul, ini betul. semua gitu ya. Betul. Nah, betul banget Teh, di sana stres, di sini pun stres sama. Nah, dan ini pun ternyata sudah ada penelitiannya gitu. Menurut Asian Journal Psychiatry dibilang bahwa kurang lebih populasi dunia ini mengalami ansietas, kecemasan, dan juga depresi. Cemasnya karena apa? Cemas sekarang batuk dikit aja, aduh saya corona enggak? Betul. Ya, bersin dikit pagi hari yang punten biasanya mah yang alergi ya, dingin dikit bersin teh, aduh ya saya corona enggak gitu kan? Ya kan? Nah, Iya. kecemasan tuh makin tinggi. Dan di sini depresi juga, orang-orang ya seperti yang kita tahu, lockdown atau mungkin sekarang PSBB lah, sangat membatasi ruang gerak, terutama orang-orang yang memang ekonominya harus keluar gitu loh. Iya, betul. Nah, ini hal ini yang depresi. Kalau saya di sini kembali lagi, definisi sehat itu apa sih gitu kan? Nah, definisi sehat itu sendiri menurut WHO itu adalah sehat secara fisik, mental, dan sosial gitu loh. 3 item ini nggak bisa dipisahkan Teh. Teteh bilang tadi, aduh nih mental kan banyaknya kan depresi. Nanti tuh biasanya gejala-gejala awalnya tuh insomnia, kok saya ini siklus tidurnya jadi gak teratur ya, gitu sekarang loh. ini ya. Gitu lah, ini depresi nih. Iya. Ya, nah itu tuh di beberapa jurnal dibilang gejala awal nih untuk dari cemas menuju depresi itu seperti itu, gangguan tidur. Nah, untuk kesehatan fisik sendiri ya Teh, WHO menyarankan ada aktivitas yang moderat. Moderat di sini tuh nggak harus punten ya, nggak harus misalkan bersihin kebun tetangga misalkan, nggak harus kayak gitu. Tapi ini ada durasi 150 menit per minggunya yang kita tuh harus lakukan lah gitu. Apa aja nanti saya akan bahas. Nah, nanti secara mental juga ketika melakukan aktivitas fisik, contoh kita ngedance di rumah aja, punten ya Teh, YouTube dan internet sekarang udah oke gitu kan ya. Untuk fisik ini sendiri nih ada short aktif tadi ya, contohnya dancing, atau kita tuh stretching, atau sekarang tuh seperti
seperti apa ya, Gold's Gym atau Celebrity Fitness itu mengadakan online exercise class teh, yang kita bisa lihat tuh, kita ikutan tuh, walaupun di kosan misalkan ya, di depan kaca aja gitu, kita buka YouTube-nya, webnya, kita ikutin tuh dancingnya, online exercise class-nya gitu. Nah, di sini ada penelitian disebutkan bahwa efek dari aktivitas fisik yang happy ini pun benar-benar berdampak nih terhadap mental kitanya, kayak gitu. Nah, Teteh mungkin sekarang ada di mana nih? Pulang nih ke Cianjur atau pulang di Cianjur. Nah, pulang bersama, kampung. nah, mungkin ada orang tua, saudara yang memang satu rumah, bikinlah, yuk Yeah. sondah lagi yuk kayak dulu. Ya, kayak gitu. Aktivitas fisik kan gak harus kita kontak dengan orang banyak, tapi kita memunculkan aktivitas fisik di sini. Short active di sini, WHO-nya yang bilang short active di sini. Pokoknya kita ada aktivitas per harinya teh punten banget. Abis lihat Korea gegel-gegelan tiduran. Iya. Tuh gitu loh. Iya. Oke, saya nonton Korea 2 jam misalkan, 2 episode. Berarti saya harus stretchingnya 20 menit nih. Nah, jadi ada balance di sini, sehingga secara mental pun lebih seimbang gitu loh teh. Menurut saya sih untuk itu ya, kayak gitu dulu. Iya, oke. Terus tadi aku coba baca berita tuh teh gitu kan, baru tadi pagi gitu kan, dari Detik News juga sih gitu kan, bahwa ternyata yang memang sudah dinyatakan sembuh, ternyata hari ini bisa terjangkit lagi teh. Di Indonesia hari ini sudah ada 3 kasus, per kasusnya tuh ada 2 orang, masing-masing 2 orang lah, sampai ajudannya Bapak Gubernur gitu kan, itu pun terkena kembali itu. Terus ada Putri Pariwisata, Miss Universe gitu kan. Nah, aku tuh, lah kok bisa sih gitu kan, sudah dinyatakan kalau nggak salah dulu tuh sempat, aku lupa datanya gitu kan, ada data menyatakan bahwa ketika kita sembuh dari corona nih teh, itu kita tidak akan terjangkit lagi gitu teh. Mungkin kayak seperti penyakit cacar ya teh ya, kalau udah sembuh itu nggak bakalan sampai cacar lagi gitu kan. Nah, kira aku tuh seperti itu, tapi ternyata pas tadi lihat berita, loh kok ada sih gitu kan, ini yang sudah sembuh bisa terjangkit lagi gitu teh, kayak gitu. Oke, terima kasih teh. Kalau untuk ini tuh si pasiennya udah sembuh, jadi lagi gara-gara infeksi yang kemarin atau gara-gara virus yang baru nih, ya kan? Gitu. Yeah. Nah, betul nggak? Nah, itu kalau Teteh coba baca lagi, memang ada second wave di sini, gelombang kedua. Coba lihat di Jepang, di Wuhan-nya itu sendiri. Oh iya, di Wuhan ya, betul. Nah, yang asalnya 0 case itu dilaporkan 0 case ternyata ada lagi nih. Nah, mungkin aja ini yang terjadi di kita juga. Apakah gelombang kedua? Nih, di sini gelombang kedua gini teh, karena maaf ya, virus juga ada ciptaan Allah. Memang makhluk yang juga hidup. Yang ketika dia juga terintimidasi lah, dia juga pinter melakukan mutasi gen. Mutasi gen yang kalau secara logika atau analoginya tuh di Wuhan-nya itu mungkin nenek kakeknya virus ini, tapi yang nyampe di kita tuh si cucunya gitu loh, paham nggak? Kan itu reproduksi kan. Nah, iya. Contohnya kakek neneknya teteh moderator ini nggak paham nih zoom-zooman, IG storyan dan lain-lain. HP juga HP yang cinit-nit lah ya, yang cuma SMS telepon gitu misalkan. Nah, teteh moderator sebagai cucunya lebih canggih ya nggak, bisa IG-an nih, bisa FB-an lah, pun virus sama gitu loh. Di sini tuh dia juga punya taktik tersendiri untuk menyelamatkan hidupnya. Nah,
Tapi karena coronavirus SARS-CoV yang 2 ya, tipe 2 kan coronavirus juga ada yang satu, yang ada tipe yang lainnya. Yang 2 ini masih baru Teh, dan masih juga dalam penelitian. Tentu kami juga tim ahli ini juga lagi bekerja keras lah untuk penelitian. Nah, ini perlu adanya tindak lanjut nih dari kasus yang 3 tadi tuh. Ya. PCR swab-nya apakah ada mutasi gennya di virusnya, berbeda sifat atau enggak, kayak gitu loh Teh. Karena kita bisa bilang obat ini itu efektif di Wuhan misalkan, belum tentu di kita, di populasi Indonesia. Iya, betul. Karena bisa jadi itu cocoknya untuk ras Cina gitu loh, tapi ras Mongolia enggak. Nah, seperti itu Teh. Jadi kalau case-case seperti ini pasti oleh tim COVID itu di follow up gitu nanti biasanya ada klarifikasi, konfirmasi dari tim ahli, misalkan apakah ini udah mulai gelombang 2 nih di Indonesia. Apakah pasien itu tuh pasien yang memang si virus, kalau cacar itu sendiri kan sifat virusnya dorman, dia bisa diem di tubuh kita. Ketika turun dia bakalan bangkit lagi sebagai herpes zoster biasanya. Herpes, suka ngedenger nggak? Nah, itu biasanya yang punya penyakit herpes itu dulunya tuh pernah cacar gitu loh. Jadi ada di tubuh kita tuh ada sistem lah gitu yang nge-record the memori kayak gitu loh Teh. Ini pun sama. Ini masih butuh penelitian Teh gitu. 3 orang yang terjadi di Indonesia ini tentu ini tuh menjadi ilmu untuk peneliti-peneliti kita kayak gitu Teh. Oh gitu. Jadi untuk hari ini orang-orang yang memang sudah dinyatakan negatif gitu, itu belum tentu tidak akan tertular, tidak ada jaminan itu gitu ya, tidak ada jaminan bahwa kamu nggak akan tertular lagi gitu loh. Betul, gitu kali ya Teh ya. Dinyatakan negatif tuh oleh PCR swab kan Teh, sebanyak 2 kali. Ya, 2 kali PCR swab itu negatif. PCR itu sendiri pemeriksaannya tuh Teh, kita tuh mendeteksi si bagian protein khas banget dari coronavirus yang memang udah tahu dari Wuhan, dari Cina gitu loh. Belum tentu nanti tuh yang versi baru si virus yang barunya tuh sama gitu loh Teh. Gitu. Jadi ini tuh memang ilmunya tuh bener-bener, jadi gimana ya, ilmunya memang mendalam sekali Teh gitu untuk ini gitu. Iya, makanya kan tadi agak kaget juga lah kok bisa sampai tertular lagi gitu Teh. Nah, tadi kan Teteh beberapa kali nyebutin swab ya Teh ya gitu. Ini aku jadi kepikiran perihal rapid test Teh. Hari ini kan khususnya di Jawa Barat, aku nggak tahu hari ini tuh masih berjalan atau tidak ya, atau hanya skema di awal atau seperti apa. Karena memang ketika Bapak Gubernur mengeluarkan statement ataupun mempersiapkan untuk rapid test itu banyak yang mengkritisi Teh. Katanya rapid test itu nggak efektif, akuratnya itu kurang lah. Mungkin kalau dianalogikan ini mungkin kayak test pack mungkin ya Teh ya. Test pack juga kan kadang kalau ini kan nggak akurat gitu, kalau test pack aja mesti kayak USG atau seperti itu. Nah, sama halnya juga rapid test itu Teh. Nah, menurut Teteh sendiri gimana Teh? Rapid test ini. Oke, terima kasih. Jadi Teh, kalau misalkan untuk tes itu sendiri yang lagi gencarnya diperbincangkannya kan itu rapid test yang antibody. Kan ada 2 nih Teh, ada yang antigen, ada yang antibody. Kalau antigen kita kan mendeteksi si virusnya nih, bagian dari virusnya kalau antigen. Kalau antibody, body artinya reaksi dari tubuh si pasien itu, tubuh manusia ketika ada virus yang menyerang gitu loh. Reaksinya artinya ketika virus, bakteri dan lain-lain menyerang musuh nih ke dalam tubuh kita, tentu ada mekanisme pertahanan di tubuh kitanya. Keluarin tentara
tentara keluarin. Kita sebut antibodi. Nah, di sini kenapa dibilang aduh kurang akurat dan sebagainya. Teteh ketemu dan terpapar sama pasien yang positif COVID tanggal 1 misalkan. Diteslah antibodi tanggal 3 misalkan nih. Negatif, Fore aku negatif gitu kan. Padahal ini belum bikin tentaranya. Paham gak Teh? Lagi nyiapin bikin tentara. Sehingga itu tuh terjadinya tuh false negatif. Artinya negatif lagi tapi keburu kedeteknya gitu kan. Seolah-olah negatif. Maka dari itu rapid test itu sendiri Teh sebaiknya ketika hari pertama itu dibilang negatif harus diulang kembali minimal 10 hari kemudian dengan asumsi bahwa antibodinya pun sudah terbentuk dan bisa ke-record gitu di rapid test antibody ini. Kayak gitu sih Teh. Jadi tentu ini kan pemeriksaan pada orang banyak Teh. Ya enggak? Betul. Nggak tahu juga, ya enggak sih? Nggak tahu juga nih saya Teh kepapar enggak lah ketemu sama enggak. Maka dari itu orang sebenarnya menggencarkan physical distancing, social distancing atau karantina di sini 14 hari. Kenapa 14 hari? Dengan asumsi bahwa 14 hari itu tuh sudah terbentuk nih tentara di tubuh si orang yang kena. Kalaupun ketemu sama orang itu tidak beresiko untuk menularkan gitu loh Teh. Enggak, jadi kalau ketika misalkan di karantina nih, kalau di karantina Teh terasa, aduh kok saya demam, kok batuk sesak, ya berarti ini antibodi tetehnya ini tuh kalah terhadap virus ini, betul nggak? Sehingga berisiko kan nularin, ya nggak? Gitu. Nah, tapi kalau ketika antibodi tetehnya bagus, bisa melawan, itu ya nantinya juga si virus ini sendiri akan kalah dengan sendirinya. Makanya sekarang tuh gencar-gencarnya imun sistem ayo bertur, ayo apa gitu. Nah ini karena memang yang senjata utamanya itu ada yang melawan virus ini, virus apapun adalah antibodi di tubuh kita, kayak gitu Teh. Kayak gitu. Kita ada pertanyaan juga nih. Mana ya? Boleh. Tuh ada mantap bebek Teh. Ini siapa? Aduh. Kok bebek? Nih dari Dina Nuram. Saya tadi jadi gagal fokus kan. Aduh maaf. Dokter bertanya. Dokter izin bertanya, apakah penelitian yang dilakukan oleh tim virologi untuk membuat vaksin bisa dipercepat? Itu. Lalu setahu saya katanya membutuhkan waktu 3 tahun minimal untuk pembuatannya. Apa di posisi darurat seperti ini bisa dipercepat? Nah, itu. Betul. Dari siapa? Ada juga di atas. Iya, itu dulu. Ini kayaknya banyak yang nanya juga. Atur nuhun Teh Dina, bagus sekali ya. Jadi gini, vaksin ini seperti yang kita tahu itu kadang ada sesuatu hal dari virusnya atau bakterinya yang dilemahkan, betul? Vaksin tuh kan gunanya itu ketika dimasukin terbentuk nih antibodi si tentara gitu kan. Ini tuh vaksin tuh ketika ada musuh benerannya datang udah jagoan nih tubuh tuh sehingga nggak sakit. Nah itu tujuannya vaksin. Tentunya kandungan vaksin ini harus yang aman, disuntikin ke teteh, ke bayi misalkan ya, ke orang tua, ke siapapun, baik ras Cina, baik ras Mongolian, baik Asia lah dan sebagainya, itu harus aman dong, ya nggak? Nah ini juga yang menjadi alasan kenapa vaksin tuh nggak bisa sebulan 2 bulan doang gitu loh. Kemarin juga ada pionir orang Amerika yang ya pionir, dia maksudnya menghibahkan hidupnya untuk
jadi uji coba ya, clinical trial disebutnya ya, vaksin itu pun bisa dinilai 18 bulan biasanya efektif enggaknya, dan dilihat juga tuh bagaimana antibodinya naik enggaknya. Semuanya butuh proses karena ini tuh memang virus yang baru gitu loh, bukan seperti demam berdarah yang udah puluhan tahun kita tahu gitu. Nah, kayak gitu teh. Nah, ini pun seperti itu gitu. Tentunya kita ya hanya bisa mendoakan lah, semoga udah makin dipercepat dengan teknologi yang makin canggih, bisa dipercepat gitu vaksin ini. Tentu semua juga mengharapkan seperti Teh Dina tadi gitu. Betul. Ya. Nih ada juga pertanyaan dari Tenazmah Nur Islami. Pertanyaannya, berarti virus ini gampang berubah ya Teh, struktur dan lain-lainnya. Sampai sekarang udah ada pengobatan yang pasti nggak sih tentang COVID ini? Itu Teh. Oke, untuk virus yang gampang berubah itu jadi mutasi gennya. Maksudnya mutasi gen ini contohnya lah kalau analoginya nih, teteh moderator itu punya rambut panjang misalkan. Nih, digunting dan bagian yang memang dia itu bisa dimodif sama dia sehingga nggak bisa dikenalin lagi dia tuh. Jadi tujuannya kan dia pengen nggak dikenalin nih, karena udah tahu nih, aduh gila si tentara ini udah tahu nih ciri-ciri aku tuh ada ini gitu kan, ada A B C D E F gitu. Dia langsung aja ngehapus A-nya gitu. Jadi B C D E F. Nah, ini yang dia lakukan. Yang tadi saya bilang, semakin dia bereproduksi, semakin dia canggih juga, dan kemungkinan mutasi itu mungkin aja bisa gitu loh Teh. Jadi dibilang gampang berubah atau enggak, itu kita nggak bisa bilang gampang berubahnya enggak, karena ini juga maksudnya harus dilihat dari DNA-nya dan sebagainya, berubahnya itu berapa lama, ada rangsangan apa, ya nggak sih, banyak faktor. Jangan, maksudnya itu nggak gampang berubah Teh, ditoel dikit langsung berubah, enggak. Ini juga pasti ada ada proses gitu. Tapi itu sifat virus dasar memang seperti itu gitu, mutasi gen tuh. Sampai sekarang udah ada pengobatan. Nah, salah satunya untuk tim COVID yang di RSHS ya Teh, kebetulan saya di RSHS, ini ada tim COVID untuk penelitian plasma convalescence untuk obatnya. Plasma convalescence Teh apa sih Teh? Nah, jadi memang udah sembuh nih Teh. Udah sembuh, kita ambil darahnya, kita olah, kita jadiin obat. Karena tadi saya bilang di darah pasien yang udah sembuh tuh udah ada entaranya, dengan harapan nanti jadi obat untuk pasien yang masih sakit. Begitu Teteh Najma. Ada lagi nih Teh, dokter, apakah betul berjemur dapat membantu melawan virus COVID ini? Berapa lama berjemurnya dok? Terus kadang kan dok ada yang bilang katanya waktu berjemur yang baik itu mungkin di atas jam 7. Iya, terus ada yang bilang juga sebetulnya jam 10 gitu, kalau nggak salah jam 10 katanya. Nah itu gimana dok? Ya terima kasih. Nah, ini juga banyak perdebatan lah intinya. Iya, itu. Berjemur ini sendiri ya Teh, ini tuh punya efek imun sistem yang tidak tidak langsung. Jadi dia ini membantu untuk peningkatan imun sistem lewat vitamin D, peningkatan sistem lewat pasti peredaran darah gitu. Kalau misalkan berjemur ini baik banget nih paparan matahari, gak akan dong kita tuh mengenal sunblock. Betul. Sunblock ini tentu adalah untuk blok sun. Nah, matahari ya. Memang kalau durasi yang terlalu lama, kita mengenal UVA, UVB yang sangat beresiko tuh untuk kanker kulit kan. Nah, ini durasi yang terlalu lama juga nggak bagus, nggak boleh. Makanya yang suka mau motoran,
jualan atau meren petani sekarang mah pakai sunblock bagusnya teh yang itu lama gitu. Nah bagusnya itu sendiri antara waktunya itu jam 8 sampai jam 10 teh kurang lebih. Dengan dengan asumsi menurut WHO ini antara jam segitu tuh yang low UV-nya gitu loh. Dan ini pun cukup 15 menit aja. Jangan sampai mateng, jangan sampai geheng lah bahasa ininya mah. Gak apa-apa 15 menit udah cukup, tapi kita rutin gitu. Seminggu misalkan 3 kali kayak gitu. Itu untuk mungkin bagian dari upaya ya teh ya, ikhtiar kita mungkin ya. Sama halnya kayak misalkan kita pakai masker gitu kan, pakai hand sanitizer gitu. Nah khususnya untuk kayak seperti penggunaan hand sanitizer ya teh ya, sebetulnya itu baik nggak sih teh, bagus nggak sih teh kalau kita makainya itu terlalu sering gitu teh? Karena ada yang bilang katanya sebaiknya kalau misalkan masih ada air, masih ada sabun, ya cuci tangan sama air aja gitu, jangan pakai hand sanitizer. Karena juga untuk kulit itu kan salah satunya itu nggak baik, menyebabkan kekeringan dan lain-lain gitu teh. Itu gimana? Ya, terima kasih teh. Jadi untuk hand sanitizer betul. Kalau ada kesempatan kita cuci tangan dengan air yang mengalir, tentu itu lebih baik. 6 langkah cuci tangan, kan teh? Nah, 6 langkah cuci tangan itu lebih baik dengan air yang mengalir dan pakai sabun. Tapi gimana dong kalau saya nih kadang misalkan di rumah jualan, terus dapat uang atau ke belakang cuci tangan lagi, ngasih kembalian cuci tangan lagi ke belakang. Jadi dilihat di sini di mana kitanya, ya enggak? Sesibuk kitanya, apakah emang kita orang lapangan yang memang bisa banget WFH gitu loh, harus keluar misalnya. Nah tentu di sini kita lebih baik membawa kemana-mana hand sanitizer. Di sini konten alkoholnya juga ya tadi bukan yang 90% yang bener-bener bisa iritasi juga nih kulit, bisa kebakar deh. Gitu. Tujuannya kan hanya untuk membunuh aja si virus yang memang pulang ke rumah nanti cuci tangan kembali dengan air mengalir itu gitu. Terus teh aku mau nanya perihal gimana ada nanya. Waalaikumsalam. Aku mau nanya perihal untuk penyebaran virus ini tuh sebenarnya seperti apa sih teh? Karena beberapa kali kan makanya kan awalnya pemerintah menyarankan bahwa kalau orang yang tidak sakit nggak usah lah pakai masker kan begitu ya teh ya, karena masker diperuntukkan untuk yang sakit saja kan katanya seperti itu. Tapi kan kesini-sini ternyata pemerintah pun menganjurkan untuk kita semua menggunakan masker walaupun pakai masker kain pada akhirnya gitu. Karena katanya penelitian menunjukkan bahwa virus ini akan bertahan di udara selama 8 jam gitu teh. Itu gimana teh sebenarnya? Ya, nuhun teh. Jadi kenapa sih kok kayak labil pisan pemerintah teh? Betul. Jadi begitu. Nah inilah ketika pemerintah labil dan memberikan kebijakan yang baru, justru itu bagus teh. Berarti penelitian ini tuh berjalan dan memberikan info gitu, ya enggak? Yang asalnya katanya yang sakit aja yang pakai, sekarang mah yang sehat juga pakai. Surgical mask tuh sampai sedusnya teh 300.000 mahal. Betul kan? Nah di sini tentu penyebaran itu sampai saat ini ya kan droplet. Punten teh, kalau saya ngobrol kayak gini mungkin ya nih pada muncrat nih kan gitu ya. Kan nggak mengontrol curahan dari mulut kita nih. Kadang gatal hidung. Nah, ya enggak gitu. Kita harus paham juga bahwa transmisi si virus ini lewat hidung dan mata juga, air mata gitu. Misalkan nangis dari sini ke sini. Nah, ini rentan juga. Nah, di
sini langkah pemerintah seperti yang labil, tapi menurut saya ini merupakan kemajuan penelitian yang memang memberikan info bahwa ya itu harus sekarang mah nggak ada salahnya kok semua pakai masker kain juga. Oh ini kan mencegah, namanya juga. Dan untuk saat ini yaitu lab dan harus dari social distancing jadi physical. Ya, jadi jauhan nih, gitu, jangan deket-deket. Takutnya gitu, kalau yang nggak berjauhan pengennya teh meleo. Di tangan dia teh ada misalkan, yang gitu. Nah kayak Iya. gitu. Oh, oke. Ini ada yang nanya, oh ya Teh, apakah memakai isopropyl alkohol itu efektif sebagai pengganti hand sanitizer? Oh, isopropyl alkohol itu salah satunya sih memang direkom. Ya, sok mangga. Isopropyl alkohol salah satu yang memang jadi disinfektan sebenarnya. Intinya konsentrasinya di sini yang digunakan itu konten-konten yang memang alkoholnya 70% kan Teh ya gitu. Sekarang aduh gimana dong, mahal banget nih hand sanitizer juga gitu kan dan sebagainya. Sebenarnya kita bisa bikin sendiri dengan lidah buaya yang memang punya sifat juga sebagai pencegah disinfektan juga. Kita blender lalu kita campur dengan etanol yang 96% atau 90% itu masih murah Teh literannya. Tapi kita perlu encerkan Teh, perlu kita encerkan untuk dapat 70% gitu. Biasanya 1:2 biasanya tuh gitu kita encerkan. Nah kita encerkan diolah dengan si lidah buaya pun misalkan gitu, dijadiin hand sanitizer homemade itu juga boleh, nggak apa-apa kayak gitu sih Teh. Oh, oke. Terus Teh, untuk gejala nih Teh, kita kan katanya kan yang paling berbahaya itu memang OTG ya Teh ya, orang yang tanpa gejala. Nah, sedangkan kita sendiri kan nggak tahu gitu kan yang namanya orang tanpa gejala. Untuk menghindari itu sendiri ataupun ada nggak sih ciri-cirinya gitu, itu seperti apa Teh? Karena katanya itu kan yang paling berbahaya gitu ya Teh ya. Jadi OTG itu kalau kata Kemenkes kan ini memang bahasa Indonesia ya, OTG gitu, orang tanpa gejala. Namanya tanpa gejala, gak ngerasa apa-apa, aku ngerasa baik aja nih gitu kan. Tapi yang harus waspada menjadi OTG ini adalah petugas kesehatan misalkan, yang merawat, yang mengantar, ya enggak, pasien yang memang positif gitu loh Teh. Yang positif secara PCR ya di sini tuh, bukan antibody, secara PCR positif. Dia sempat nganter petugas kesehatan itu OTG. Dan di sini juga misalkan Teteh tuh ketemu sama temen 2 hari yang lalu, dapat berita nih temen aku tuh positif ternyata nih coronanya gitu kan. Sedangkan aku teh kemarin ketemu sempat cipika-cipiki juga, sempat gimana gitu ya. Nah itu Teteh udah OTG gitu. Artinya yang memang ada kontak erat Teh di sini. Tapi aku nggak ngerasa demam, aku nggak ngerasa apa-apa gitu loh. Nah itu tuh OTG. Dan ini OTG ini adalah salah satu populasi yang memang disarankan untuk screening Teh, untuk screening antibody gitu. Mana tahu dia itu ternyata memang positif, itu harus di PCR swab gitu. Ketika PCR swabnya positif, berarti dia tuh berpotensi nularin, harus karantina gitu loh. Gitu Teh. Ya. Oh, Jadi nggak ada apa ya Teh? Tanpa gejala gitu. Nggak ada ngerasa apa-apa, nggak ngerasa batuk, sesek, demam apalagi, enggak. Dia tanpa gejala. Tapi dia kontak erat gitu sama pasien-pasien yang memang ternyata positif gitu untuk coronanya. Nah ini juga bagusnya untuk di screening orang-orang dengan populasi ini. Gitu Teh. Terus gini Teh, katanya kan ketika kita positif ya Teh, positif COVID ini gitu kan, bahwa kayak misalkan paru-paru kita itu
ataupun tubuh kita itu pasti akan rusak ya Teh, mengalami kerusakan khususnya bagian paru-paru ya Teh, kalau nggak salah gitu. Nah, dan untuk yang tanpa gejala pun, walaupun dia tidak mengalami apapun, tidak ada batuk, tidak merasakan sakit atau apapun itu katanya efeknya sama gitu, bisa mengalami kerusakan gitu. Nah, itu kok bisa seperti itu sih Teh? Dan apakah itu memang benar walaupun tanpa gejala bisa efeknya sama dengan yang sakit parah gitu? Efeknya parah. Ya Teh. Jadi tentunya Teh, sifat si virus ini tuh ganas banget sih gitu kan ya, mungkin ya, kok galak banget gitu kan. Nah, ini pun sedang ada pernyataan seperti itu tuh pasti ada penelitian di mana misalkan biasanya seperti itu Teh. Nah, itu tuh ketika masuk virus di dalam tubuh kita ini pasti dia ngeinvasi ngerusak. Ada yang disebut fibrosis paru-paru. Memang beberapa pasien, terutama kan ini penelitiannya memang pertama kalinya di Wuhan dan di Cina, kebanyakan dari sana ya, gitu. Ini tuh info penelitian tuh. Nah, memang kebanyakan setelah di CT scan paru, biasanya Teh di CT scan gitu ya, banyak yang fibrosis, banyak yang memang rusak dan nggak bisa balik lagi fungsinya ke awal kayak gitu. Tapi ini pada pasien-pasien yang memang berat. Untuk pasien-pasien yang OTG ini sendiri jarang sebenarnya pemeriksaan yang canggih sampai di CT scan gitu Teh. Sekarang di negeri kita untuk rapid test pun susah gitu loh. Jadi kita nggak bisa bilang juga untuk di kita ini yang OTG nih gitu kan, atau ODP lah misalkan, atau bahkan yang PDP aja gitu ya, itu belum sempat dilihat bagaimana paru-parunya secara gimana, udah meninggal misalkan gitu loh Teh. Jadi memang masih dalam penelitian gitu. Ini tuh patofisiologi itu apa ya, perjalanan si virus di paru-paru kitanya, seberapa persenkah bikin tadi fibrosis, bikin rusak, seberapa persenkah ini tuh nggak bisa balik lagi ke awal nih paru-parunya, kayak gitu tuh. Itu masih dikumpulkan data-datanya Teh, kayak gitu. Oke. Ini juga apa ya Teh, ya hari ini kan kita lagi melakukan social distancing atau physical distancing ya Teh ya. Dan itu terus kan menurutku sih ketika adanya peraturan seperti itu dari pemerintah, itu sebetulnya kembali lagi daripada kesadaran kita ya Teh ya. Pemerintah tuh segimana kerasnya memberikan aturan kepada kita, tapi kalau kitanya tidak sadar ya percuma saja gitu. Nah, menurut Teteh nih, kalau misalkan kita masyarakat nih gitu kan tetap ngeyel lah Teh ya gitu bahasanya seperti ini, yakin gak sih kalau misalkan virus ini tuh bakal cepat selesai, bakal cepat berlalu gitu? Padahal kan kalau misalkan statement daripada gubernur waktu itu, insya Allah katanya Juni selesai gitu kan, tapi aku lihat kondisi fakta di lapangan lah, hari ini di Cianjur sudah diterapkan PSBB, tapi orang-orangnya sendiri masih banyak yang ngumpul lah, inilah. Walaupun sisi lain juga kita paham lah Teh ya, kondisi entah itu yang Teteh bilang gitu, orang-orang mencari ekonominya di luar rumah gitu kan, seperti itu gitu. Tapi ya menurut Teteh gimana nih kalau misalkan kondisinya kita terus-terusan seperti ini gitu kan, apakah mungkin nih Teh dalam waktu katakanlah 1 bulan gitu ya, 1 bulan ini virus ini bakal selesai, kasus ini bakal selesai gitu Teh? Gimana Teh menurut Teteh? Ya, kalau saya nggak bisa berspekulasi ya Teh, tapi kalau kitanya belajar dari negara atau daerah yang udah bebas nih, udah menyatakan saya menang gitu kan? Iya, betul. Contoh Wuhan lah, itu Wuhan. Ya, Wuhan tuh 3 bulan loh Teh, 3 bulan dia udah bisa. Tapi dengan catatan apa? Fasilitas rumah sakit langsung dibangun, ya nggak? Iya. Segala macamnya langsung dibangun. Pemerintah Cinanya juga lockdown gitu.
Artinya lockdown itu pemerintahnya memang apa sih, support betul semua kebutuhan gitu kan. Betul. Nah, tentu ini nggak bisa, sangat tidak bisa keadaan kita ini disamakan dengan prestasi Wuhan yang terbebas dan menyatakan menang terhadap corona 3 bulan. Gak bisa Teh, kalau menurut saya nih, kita logika aja gitu ya, gak bisa. Sehingga ada yang berspekulasi, wah ini sampai setahun nih kayak gini gitu kan, dan lain-lain. Artinya di sini Teh, kalau menurut saya, ini juga pemerintah lah, peneliti lah, ilmuwan, semuanya lagi bergerak kok untuk menanggulangi ini tuh totalitas gitu. Dana ini dana itu masuknya untuk COVID gitulah bahasa ininya mah gitu ya. Jadi di sini biarkanlah ini tuh, saya udah acungin jempol banget lah untuk pemerintah dengan segala upaya dan usahanya, pun juga masyarakat yang udah bersabar sebenarnya dengan aturan yang ini itulah Teh gitu ya. Nah ini juga udah oke banget. Jadi kalau menurut saya, biarkanlah ini berjalan aja Teh. Kita tetap menjadi warga negara baik, misalkan tadi keluar pakai masker, gak deket-deket tetangga dulu, kangen tinggal telepon atau video call kayak gitu. Tetap jalani itu, lebih fokus ke diri kita, imun tubuh kita, tadi nutrisi juga harus cukup gitu loh. Nah, lebih ke situ, dan harus isi dengan tadi Teh, waktu-waktu kita kayak gini tuh, saya tuh khawatir melahirkan generasi-generasi yang terlalu banyak yang rebahannya gitu loh. Sehingga ketika dibilangnya generasi rebahan, nih rebahan 6 bulan nih misalkan ya. Ini tuh dibilang harus datang lagi ya ke kampus jam 6:30, jam 7. Itu tuh kerasa berat banget. Nah, jadi yang saya tekankan di sini untuk kualitas individunya Teh. Kualitas individu tetap aja kita jalankan seolah-olah kita tuh nggak lagi di work from home gitu. Jadi kita tetap bangun pagi lah misalkan, tetap bangun subuh lah, tetap ngerjain tugas sampai malam, apapun itu gitu. Korea boleh lah, tadi saya bilang 2 jam, tapi harus aktivitasnya gitu seimbang. Jadi lebih saya mengajak lebih konsentrasi ke situnya Teh gitu. Karena untuk sistem seperti ini saya nggak bisa spekulasi nih bakalan sebulan selesai, saya nggak bisa bilang gitu loh. Gitu. Bakalan setahun juga saya nggak bisa bilang. Tapi segala usaha yang dilakukan berbagai berbagai peran nih pemerintah dan sebagainya lah, udah oke banget kalau kata saya sih gitu sih Teh. Terus gini Teh, ini kan hari ini kita lagi di bulan Ramadan nih Teh. Biasanya kan orang-orang yang di kota itu pasti mudik Teh ya. Pasti mudik nih. Mungkin kemarin waktu munggahan nih gitu kan, waktu mau puasa pertama, orang-orang masih bisa menahan diri untuk tidak pulang ya Teh dari kota ke kampung gitu. Nah tapi ketika mendekati Lebaran, aku sendiri sih yakin gitu kan, orang-orang yang di luar sana, nah itu pasti akan memaksakan untuk mudik atau pulang kampung lah gitu. Dan makanya orang-orang ada beberapa pendapat gitu kan, bahwa kalau di perkampungan ini ataupun ya kayak di kabupaten-kabupaten mungkin ya Teh ya, puncaknya itu dekat Lebaran, puncak pasien positif ya gitu kan, itu mendekati Lebaran katanya. Makanya kan kalau kita lihat kemarin itu kan kalau secara persentase itu kalau di Jakarta, di kota itu memang menurun ya Teh ya. Tapi di perkampungan ini nih yang menaik gitu kan. Nah, aku pikir ya betul berarti gitu kan, bahwa ini mereka yang positif ini memang yang punya riwayat penularan seperti ya habis pulang dari zona merah lah, dari mana lah. Nah, seperti itu Teh gitu kan. Nah, khususnya di Cianjur juga ya Teh ya. Di Cianjur data yang hari ini diberikan oleh pemerintah itu tidak sesuai fakta di lapangan, fakta di rumah sakit itu tersendiri gitu. Karena aku juga kan
ya cross check lah, kepo gitu kan, bener nggak sih ini segini gitu kan. Ini terus ya aku juga tanya-tanya dong gitu kan ke rumah sakit lah, inilah ternyata sampai ada yang bilang, oh 3 lantai ini udah penuh, katanya udah penuh sama pasien positif lah, inilah lah, kok ini nggak sesuai gitu kan. Nah ini gimana nih teh, maksudku untuk pencegahan itu sendiri gitu, agar kita mungkin nanti menerima arus mudik ya teh ya, arus mudik dari kota gitu kan, yang kita ini hari ini berada di kabupaten, katakan di perkampungannya teh ya, ini untuk menjaga itu sendiri gimana teh? Nah untuk kawan-kawan mungkin kita ada waktu beberapa menit lagi gitu, karena kan kalau Instagram cuma 1 jam itu ya, nanti ini sendiri ya. gitu. Mungkin kalau mungkin ada pertanyaan terakhir seperti apa, mangga segera di komen lagi aja situ ya. Ambil saya ngejawab Teteh. Iya. Teteh ya, kalau untuk data itu biarkanlah. Pemerintah lebih paham. Ketika memang terbuka juga, kita masyarakat belum tentu siap secara mental. Karena mungkin aja alasan pemerintah ini bijak, yaitu salah satunya nggak maulah chaos, nggak maulah resah, banyak yang bunuh diri lagi nanti kan, menjaga kecemasan kita juga. Jadi itu mah kita saya ajak untuk husnuzon aja untuk data ya, gitu, untuk data. Tapi kita lebih concern dengan apa nih yang bisa kita perbuat, ya nggak sih gitu, untuk mencegah ini. Jadi saran saya di setiap RT mungkin gitu ya, atau ya mangga itu mah terserahnya mau berapa kakak mungkin, menyediakan tempat untuk isolasi teh, kalau kata saya. Jadi ODP misal, contohnya kalau ODP orang dalam pengawasan, dia nggak ada kontak, nggak ada kontak erat sama yang positif, tapi dari Jakarta misalkan karena dia zona merah gitu kan, kan ODP ya datang nih ke kita. Tadi prinsipnya itu 14 hari dulu karantina gitu loh teh. Dengan asumsi ketika dia udah keluar juga nih, mau ketemuan dan sebagainya sama saudara atau mau ketemu kangen gimana, tadi sudah terbentuk antibodinya, si virusnya itu teh udah kalah dan tidak menularkan ke saudaranya yang mau ditemuin gitu loh. Jadi si kedatangan teman atau saudara dari Jakarta teh bukan menjadi malapetaka ke kita, karena stigma pun udah jelek. Aduh, sih di Jakarta nih gitu kan, pasti kayak gitu kan. Nah, jadi saran saya mangga itu mah setiap mau desa lah, mau RT atau itu mah tentunya sekarang saya tadi saya sempat singgung bahwa ini tuh gak cuman physical, gak cuman mental health, tapi social health. Kita mikir waras yuk bareng-bareng gitu loh. Misalkan rumahnya bapak ini dihibahin nih buat yang isolasi semua, misalkan gitu loh, atau masjid ini digunain sebelah mananya gitu, layak dong, harusnya yang layak, agar ada 2 minggu teh lama atuh teh, pasti pengen yang layak gitu loh. Betul. Jadi saran saya seperti itu sih teh, hal yang bisa kita lakukan. Terus mungkin yang punya termometer ya pakai termometer, dipantau suhunya, ketika ada gejala-gejala batuk dikit, meriang dikit dan lain-lain, ya harus lapor. Setahu saya puskesmas itu ada rapid test, tapi memang harus dilihat dulu gitu, ini tuh masuk nggak ke kriteria yang harus diperiksa gitu. Gitu sih teh kalau saran saya ya. Udah teteh jangan kepo ya soal data, udah kita lebih konsentrasi, saya mengajak kita lebih konsentrasi ya, biarkanlah pemerintah atau tenaga orang ahli dan Allah yang tahu soal data yang sebenarnya mah. Tapi saya lebih mengajak ini kita harus ke arah apa sih kontribusi kita dalam keadaan kayak gini, kontribusi positif gitu. Dan inisiatif positif apa yang bisa kita berikan gitu ke masyarakat, ke kepala-kepala ketua RT lah, siapalah gitu yang memang dekat dengan rumah kita. Kalau saya sih sarankan seperti itu teh.
Ini mungkin terakhir teh pesan teteh untuk khususnya warga Kabupaten Cianjur lah, masyarakat Cianjur gitu, untuk bisa menjaga kesehatan nih, gimana nih teh? Biar jauh lah dari virus gitu. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini tentu saya beragama Islam. Dari agama yang saya anut, bahwa kita manusia itu wajib untuk ikhtiar dan berdoa. Itu ikhtiarnya udah totalitas banget saya lihat, pemerintah, media sosial, siapapun lah udah cukup banget lah, bahkan kita udah di titik jenuh mungkin lah saat ini untuk meredam atau menurunkan angka COVID ini gitu. Nah itu ikhtiarnya sudah. Nah sekarang kita ini berdoanya pun nih mumpung bulan Ramadan juga nih teh, tentu atas izin Allah, COVID ini juga menginfeksi setiap individunya gitu loh. Mungkin aja itu di belakang teh tuh ada COVID, ada corona terbang-terbang yang iya. Kalau Allah tidak mengizinkan, insya Allah teteh nggak akan terinfeksi. Jadi di sini salah satunya untuk menyehatkan mental kita teh, biar nggak stres, biar nggak cemas. Alhamdulillah kita negara yang beragama, kembalikan lagi kita ke Tuhan kita, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus harus totalitas dan maksimal dalam ikhtiar kayak masker, cuci tangan, PSBB kayak gitu, jalanin semuanya. Oke, insya Allah. Siap. Insya Allah ya. Teteh ini sebelumnya terima kasih banyak ya teh ya, udah bisa menyempatkan hadir nih gitu kan. Ini ilmunya sangat bermanfaat sekali, khususnya apalagi buat aku gitu. Mudah-mudahan kedepannya juga kita walaupun beraktivitas di rumah, tapi kita tetap produktif gitu. Aduh ini ada yang nanya setelah kita waktunya 1 menit lagi, gimana nih? Oh, apa ini? Oh, disinfektan mempengaruhi terhadap apa ya? Terhadap apa ya? Terhadap aja sih. Gimana nih? Kalau untuk disinfektan mah teh itu mah salah satu upaya aja untuk kan seperti yang kita tahu virus itu bisa nempel di gagang pintu lah, bisa nempel di plastik lah beberapa jamnya gitu ya. Nah ini upaya aja sih teh untuk mematikan virus itu. Kalau untuk mempengaruhi terhadap kesehatan misalkan ini ya, atau orang sekitar, tentu itu yang nyemprotnya juga harus pakai APD ya, harus pakai masker, harus pakai pelindung, dan udahnya mandi gitu aja sih teh. Gitu teteh. Teteh sekali lagi aku terima kasih banyak buat teteh, mudah-mudahan gak kapok ya teh. Nanti next time kita diskusi lagi, sharing, ngobrol santai lah teh ya. Ya teh ya. Siap ya, insya Allah. Teteh, semoga salam untuk semua ya teh, untuk keluarga teh. Aduh, udah jelek ya? Ini sinyalnya. Assalamualaikum.